Start dari P7 sama sekali nggak gampang karena dia tuh udah sempat ke P2, mundur lagi di P6 sampai akhirnya di last lap dia melakukan race winning overtake yang bagus banget. Halo Speed Lovers, kalahkan catatan Veda Ega. Kiandra Ramadipa kibarkan merah putih di Portugal, raih kemenangan perdana Moto3 Junior Dunia. Muhammad Kiandra Ramadipa kembali menjadi perbincangan di pedok balap Eropa. Rider binaan Astra Honda Motor (AHM) tersebut sukses mencatatkan prestasi membanggakan setelah meraih kemenangan perdananya di ajang FIM Moto3 Junior World Championship 2026 yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal, Minggu 15 Juni 2026. Kemenangan ini terasa sangat spesial, selain menjadi kemenangan pertama Ramadipa di level Moto3 Junior Dunia. Hasil tersebut juga membuat lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di tanah Eropa. Prestasi tersebut semakin mengesankan karena diraih melalui pertarungan sengit melawan para pembalap muda terbaik dunia. Ramadipa yang musim ini naik kelas ke FIM Moto3 Junior World Championship datang dengan ekspektasi besar. Pembalap asal Yogyakarta itu dipercaya menggantikan posisi Veda Ega Pratama yang kini telah promosi ke kejuaraan dunia Moto3 bersama Honda Team Asia. Menariknya, pencapaian Ramadipa kali ini bahkan melampaui catatan awal yang pernah ditorehkan Veda saat tampil di ajang yang sebelumnya bernama Junior GP tersebut. Jika Veda pernah meraih hasil terbaik, finish keempat, Ramadipa kini berhasil berdiri di puncak podium hanya dalam beberapa seri awal musim. Sinyal kebangkitan sebenarnya sudah terlihat sejak seri pembuka di Catalunya. Saat itu Ramadipa berhasil finish di posisi ketiga dan mengamankan podium pertamanya. Namun di Estoril, pembalap berusia 16 tahun itu berhasil melangkah lebih jauh dengan merebut kemenangan yang selama ini diimpikannya. Balapan di Portugal sendiri tidak berjalan mudah. Ramadipa harus memulai lomba dari posisi ketujuh setelah hasil kualifikasi yang tidak terlalu ideal. Start dari barisan tengah membuatnya harus bekerja ekstra keras sejak lampu merah padam. Meski demikian, Ramadipa langsung menunjukkan karakter agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Ia mampu melewati tikungan pertama dengan mulus dan segera bergabung ke dalam kelompok terdepan yang bertarung memperebutkan kemenangan. Persaingan di sirkuit Estoril berlangsung sangat ketat sejak lap pertama. Sejumlah nama seperti Carlos Cano, Leonardo Sani, Kiatisak Singapong, dan Travis Board terus bergantian memimpin jalannya lomba. Selisih waktu antar pembalap di grup depan pun sangat tipis, sehingga satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi berubah drastis. Di tengah ketatnya persaingan, Ramadipa sempat kehilangan beberapa posisi dan turun hingga peringkat ke-6. Namun kondisi tersebut tidak membuatnya panik. Ia memilih tetap tenang sambil menjaga ritme balapan dan kondisi ban di tengah cuaca panas yang menyelimuti Estoril sepanjang akhir pekan. Strategi tersebut terbukti efektif. Sedikit demi sedikit, Ramadipa mulai kembali merangsek ke depan. Dengan konsistensi lap time yang stabil, ia berhasil masuk kembali ke kelompok 4 besar dan menjaga peluang untuk meraih kemenangan. Momentum penting akhirnya datang ketika balapan memasuki lap ke-7. Ramadipa mulai menemukan kecepatan terbaiknya dan berhasil mengambil alih posisi terdepan untuk pertama kalinya. Namun persaingan belum berakhir. Carlos Cano, Travis Board, dan Kiatisak Singapong terus memberikan tekanan. Posisi pertama beberapa kali berganti tangan dan membuat jalannya balapan semakin menegangkan. Para pembalap saling menyalip di setiap sektor sirkuit, menciptakan tontonan yang memukau bagi para penonton yang hadir langsung di Estoril. Memasuki lap terakhir, peluang kemenangan masih terbuka bagi beberapa pembalap. Ramadipa sempat kehilangan posisi puncak dan harus turun ke belakang dua rivalnya. Namun justru di momen inilah mental juaranya terlihat. Saat memasuki sektor terakhir sirkuit Estoril, pembalap Indonesia itu menunjukkan ketenangan luar biasa. Dengan perhitungan yang matang dan keberanian mengambil celah sempit, Ramadipa melancarkan manuver penentu yang membuatnya berhasil menyalip dua pembalap sekaligus. Aksi tersebut langsung mengantarkannya ke posisi pertama tepat sebelum garis finish. Ramadipa pun sukses mengamankan kemenangan dramatis yang disambut meriah oleh tim Honda Asia Dream Racing Junior Team. Usai balapan, Ramadipa mengaku sangat bersyukur bisa meraih hasil terbaik di tengah kondisi balapan yang sangat sulit. Terima kasih kepada seluruh tim. Race berjalan sangat sulit dan ketat karena berlangsung dalam kondisi sangat panas. Saya coba mengatur ban dan diri saya. Di lap terakhir saya memberikan segalanya dan alhamdulillah dapat hasil terbaik, ujar Ramadipa. Kemenangan di Estoril menjadi bukti bahwa Indonesia kembali memiliki talenta muda yang mampu bersaing di level internasional. Dengan performa yang terus meningkat dan mental bertarung yang matang, Kiandra Ramadipa kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu calon bintang masa depan balap motor dunia
sekaligus penerus jejak sukses Veda Ega Pratama di jalur menuju MotoGP. Veda Ega kembali ke Mugello, tempat di mana ia pernah menyapu bersih kemenangan. Kini pertanyaannya cuma satu, apakah sejarah akan terulang di Moto3 Italia 2026? Jelang seri Moto3 Italia 2026 akhir pekan ini, sorotan mulai tertuju pada dua pembalap muda Asia Tenggara yang punya rekam jejak spesial di sirkuit Mugello, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish. Bagi banyak rider muda, Mugello adalah salah satu lintasan paling sulit di kalender balap. Namun bagi Veda dan Danish, sirkuit legendaris di wilayah Tuscany, Italia itu justru menyimpan kenangan manis. Keduanya bukan nama baru di Mugello. Sebelum tampil penuh di Moto3 musim ini, Veda dan Hakim Danish lebih dulu merasakan panasnya persaingan di sana melalui ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Dari sanalah nama mereka mulai dikenal luas di pedok Eropa. Veda tampil di Mugello pada edisi 2024 dan 2025. Sementara Hakim Danish bahkan sudah menjajal lintasan tersebut sejak musim 2023. Pengalaman itu kini menjadi modal berharga menjelang balapan Moto3 Italia 2026. Namun yang paling membekas tentu terjadi pada Red Bull Rookies Cup Mugello 2025. Saat itu Veda Ega dan Hakim Danish sukses membuat kejutan besar yang mengguncang pedok balap junior Eropa. Pada race kedua rider Asia Tenggara tersebut tampil dominan dan finish di posisi terdepan. Veda Ega tampil sebagai pemenang, sementara Hakim Danish menyusul di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi momen bersejarah karena mereka berhasil mengalahkan sejumlah nama yang kini juga bersaing di Moto3. Deretan rider seperti Brian Uriarte, Marco Morelli, hingga Beñat Fernandez kala itu harus mengakui kecepatan Veda dan Danish di Mugello. Bagi Veda, kemenangan tersebut bahkan terasa lebih spesial, sebab rider muda Indonesia itu sukses menyapu bersih dua kemenangan sekaligus di Mugello. Pada race pertama, Veda juga tampil luar biasa dan keluar sebagai juara setelah duel ketat sepanjang lomba. Ia finish di depan David Gonzalez dan Giulio Pugliese, sementara Hakim Danish harus puas menyelesaikan race pertama di posisi ke-13. Dominasi Veda di Mugello 2025 menjadi salah satu penampilan terbaik dalam karir juniornya di Eropa. Dua kemenangan beruntun di lintasan sekelas Mugello langsung mengangkat namanya sebagai salah satu talenta muda Asia paling menjanjikan. Musim itu, Veda akhirnya menutup klasemen akhir Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 di posisi kedua, tepat di bawah Brian Uriarte. Sementara Hakim Danish menyusul di posisi ketiga klasemen akhir. Kini, setahun kemudian, keduanya datang kembali ke Mugello dengan tantangan yang jauh lebih besar. Status mereka bukan lagi pembalap junior yang sedang belajar. Mereka kini bersaing di Moto3 World Championship, level yang jauh lebih kompetitif dan penuh tekanan. Meski begitu, pengalaman masa lalu di Mugello membuat banyak pengamat percaya Veda dan Danish bisa menjadi ancaman serius akhir pekan ini. Apalagi karakter Mugello dinilai cocok dengan gaya balap keduanya. Lintasan sepanjang lebih dari 5 km itu terkenal dengan trek lurus utama yang sangat panjang, perubahan elevasi ekstrim, serta rangkaian tikungan cepat yang menuntut keberanian tinggi saat late braking dan corner entry. Karakter tersebut sangat sesuai dengan kekuatan Veda yang dikenal agresif saat masuk tikungan dan berani saat duel di braking zone. Begitu pula dengan Hakim Danish yang punya ritme cepat dan konsisten ketika menghadapi sektor flowing seperti Mugello. Meski begitu, persaingan Moto3 Italia dipastikan tidak mudah. Veda dan Danish akan kembali berhadapan dengan para rival lama yang juga sangat mengenal Mugello. Selain Brian Uriarte, ada nama-nama seperti David Almanza, Maximo Quiles, Adrian Fernandez, Alvaro Carpe, hingga Valentin Perone yang juga memiliki pengalaman kuat di sirkuit tersebut. Persaingan diprediksi berlangsung sangat rapat sejak sesi latihan bebas hingga balapan utama. Namun satu hal yang membuat para penggemar Indonesia dan Malaysia optimistis adalah fakta sejarah di Mugello. Veda Ega dan Hakim Danish pernah menaklukkan lintasan ini. Mereka pernah berdiri di depan para rival-rival Eropa di sirkuit yang sama. Kini keduanya datang dengan level yang lebih tinggi, pengalaman lebih matang, dan kepercayaan diri yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, mampukah Veda Ega dan Hakim Danish kembali mengulang cerita manis di Mugello? Jawabannya akan segera terlihat akhir pekan ini. Dan jika melihat rekam jejak mereka di lintasan Tuscany tersebut, peluang untuk menghadirkan kejutan jelas masih sangat terbuka.